Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Iksama, Ikatan Santri dan Alumni Mushola Al-Ma'rufah, mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Asal Mula Kota Banyuwangi. Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra yang gagah bernama Raden Banterang. Di pagi yang cerah, di dalam istana, dua orang abdi raja yang bernama Topa dan Arya sedang asyik bercanda. Setiap hari hanya bernyanyi, tak pernah hatinya bersedih. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Aduh, ternyata ada Raden. Asik sekali kalian pagi ini. Iya, Den, menghibur diri. Hehehe. Aku juga ingin menghibur diri. Pagi ini aku akan berburu. Tolong siapkan alat untukku, Topa. Baik, Raden. Peralatan akan hamba siapkan. Dan kamu, Arya, Sendiko, Raden. menurutmu kemana kita akan berburu pagi ini, Arya? Bagaimana kalau ke hutan saja, Gusti? Pasti di hutan banyak kijang yang melintas. Ini peralatannya, Raden. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Siap, Raden. Arya, Topa, coba lihat. Ada seekor kijang besar dan bagus di sana. Akan aku panah dia. Wah, dia lolos. Aku kejar kijang itu. Tunggu, Raden. Tunggu kami.
Raden Banterang mengejar Kijang buruannya hingga masuk ke dalam sebuah hutan yang sangat jauh. Dia menerobos semak belukar dan pepohonan, sedangkan Topa dan Arya berusaha mengikuti jejaknya. Wah, aku kehilangan jejak si Kijang itu. Aku haus sekali. Ada suara air. Nah, itu dia airnya, jernih sekali. Segar sekali air sungai ini. Dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa derita selalu menghantui. Apakah ini semua yang dikatakan suratan, ketetapan dari Tuhan yang tak dapat dielakkan? Apabila ini semua hanya suatu cobaan, ku mohon padamu Tuhan, berikanlah kekuatan agar mampu ku menanggung beban, agar jangan ku tersesat jalan. Dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Dalam hutan yang lebat ini ada seorang gadis. Siapa gerangan gadis cantik itu ya? Apa dia seorang manusia? Atau jangan-jangan penunggu hutan ini? Saya manusia, Raden. Nama saya Surati, berasal dari kerajaan Klungkung. Lalu mengapa kau ada di sini? Terlihat wajahmu sangat sedih. Hamba berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayahanda telah gugur dalam pertempuran mempertahankan mahkota kerajaan, Raden. Aku terharu mendengar ceritamu. Bolehkah aku menolongmu? Apakah kau mau ikut bersamaku
ke istana dan menjadi permaisuriku. Apakah saya ini pantas bersanding dengan Raden? Kau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui. Aku ingin menjadikan engkau permaisuriku di istanaku. Dengan segala kerendahan hati, aku mau menerima lamaran Raden. Tapi dengan satu syarat, Raden harus setia dan bisa menjagaku. Tanpa kau meminta pun, aku pasti akan melakukan itu. Karena itu adalah kewajiban seorang kesatria. Ayo, ikutlah bersamaku ke istana. Nah, itu Raden. Raden, tidak apa-apa kan? Kami sangat cemas sekali. Kami kehilangan jejak Raden di hutan ini. Aku terlalu semangat berburu Kijang Topa, Arya, sehingga aku lupa kalau kalian bersamaku. Tapi aku bersyukur sekali. Meski Kijang tak kudapat, aku telah menemukan tambatan hati. Syukurlah Raden, kami juga ikut senang. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita bergegas pulang ke istana dan merayakan pesta pernikahanku. Baik, Raden. Raden Banterang dan Dewi Surati pun menikah. Mereka membangun keluarga bahagia di dalam istana kerajaan. Pada suatu hari, ketika Raden Banterang sedang berburu di hutan, Dewi Surati berjalan-jalan keluar istana. Wah, segarnya udara di luar istana ini ya. Baru sekarang aku merasakan begitu indahnya suasana di luar. Suamiku sedang berburu di hutan. Mudah-mudahan dia segera pulang. Surati, Surati. Siapa kau? Mengapa tergesa-gesa memanggilku? Surati, aku ini kakak kandungmu. Apa benar kau kakakku? Sungguh, aku tidak berbohong. Aku ini kakakmu, Rupaksa, yang telah lama berpisah denganmu. Maafkan aku, Kang Mas. Aku sedikit melupakanmu. Karena baju Kang Mas menjadi seperti ini. Sebenarnya, selama ini aku mencarimu, Surati. Aku mendengar bahwa nama permaisuri kerajaan ini adalah Surati. Ternyata itu adalah adik kandungku sendiri. Lalu, apa maksud kedatangan Kang Mas ke sini? Perlu kau ketahui, Surati, bahwa orang yang telah membunuh orang tua kita adalah mertuamu itu, Surati. Merekalah yang telah membuat kita sengsara dan berpisah seperti ini. Apa? Kang Mas tidak bercanda kan? Apa aku kelihatan bercanda? Aku datang ke sini. Aku ingin balas dendam atas kematian ayahanda. Aku ingin kau mau membantuku membalas dendam itu. Bunuhlah suamimu itu, Surati. Tidak. Aku tidak mau, Kang Mas. Walaupun suamiku adalah anak pembunuh orang tua kita. Tapi dia telah menyelamatkan aku, Kang Mas. Dan aku pun sangat mencintainya. Mendengar ucapanmu, aku sangat kecewa, Surati. Kalau begitu, sejak detik ini, kita akan berpisah selamanya. Jangan harap kau akan bertemu lagi denganku. Namun, sebagai tanda perpisahan kita,
aku beri kau sebuah keris sebagai kenangan dariku. Letakkanlah keris ini di bawah tempat tidurmu, agar persaudaraan kita kekal selamanya. Kang Mas, apa maksud dari semua ini? Mengapa perasaanku tidak tenang? Sementara itu, di hutan tempat Raden Banterang berburu, ternyata Rupaksa, kakak kandung Dewi Surati, menemui Raden Banterang. Sembah hamba Paduka. Ada apa Kisanak? Tuanku, keselamatan Tuan terancam bahaya, karena Permaisuri punya rencana hendak membunuh Paduka. Hai, siapa engkau? Berani-beraninya menfitnah istriku. Itu tidak penting. Paduka tidak perlu tahu siapa hamba. Kalau Paduka tidak percaya kepada hamba, lihatlah sesuatu yang disimpan di bawah tempat tidur Permaisuri. Hai, mau kemana kau? Haruskah aku percaya sama orang yang tak dikenal itu? Tapi aku harus membuktikan ucapan orang itu. Raden Banterang pun bergegas pergi ke istana dan langsung menuju ke kamar tidur Permaisuri. Betapa terkejutnya, ternyata di bawah tempat tidur istrinya terdapat sebuah keris. Istriku, Dinda Dewi Surati, cepat kemari. Ada apa Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang marah. Apa benar Dinda ingin membunuhku dengan keris ini? Begitukah balasan Dinda kepadaku? Jangan asal tuduh Kanda. Adinda sama sekali tidak punya maksud begitu. Lalu untuk apa keris ini ada di bawah tempat tidurmu? Keris ini adalah kenang-kenangan dari kakak kandung Dinda. Tadi pagi, kakak kandung Dinda yang bernama Rupaksa, yang telah lama berpisah dengan Adinda, datang ke istana ini, Kanda, dan memberi kenang-kenangan keris ini. Sungguh Adinda tidak pernah berpikir untuk membunuh Kakanda. Aku tidak percaya dengan omonganmu, Dinda. Tadi ketika aku berburu di hutan, ada seseorang yang berpakaian compang-camping. Dia berkata kepadaku bahwa kau menyimpan keris di bawah tempat tidurmu untuk berencana membunuhku. Berarti orang itu adalah Rupaksa, kakak kandung Adinda, Kanda. Dia telah memfitnahku. Alah, aku tidak percaya omonganmu. Jika kau benar, buktikan kepadaku. Dengan apa aku membuktikannya, Kanda? Ikutlah denganku. Raden Banterang mengajak Dewi Surati ke sebuah sungai besar di dekat istana. Disinilah, di sungai ini, buktikan kepadaku. Jika Kanda sudah tidak percaya lagi denganku, baiklah, bunuhlah aku, Kanda.
dan masukkan aku ke dalam sungai ini. Apabila air sungai ini menjadi jernih dan wangi, maka aku tidak bersalah. Namun sebaliknya, apabila airnya keruh dan berbau busuk, maka akulah yang bersalah. Tanpa banyak kata, Raden Banterang menusukkan keris kepada tubuh istrinya dan mendorong tubuh istrinya ke dalam sungai yang deras itu. Tidak beberapa lama, terjadi sebuah keajaiban. Terciumlah bau harum merebak di sekitar sungai. Seluruh aliran air jernih menjadi wangi sepanjang sungai. Wangi sekali air sungai ini. Oh Dinda, maafkanlah aku. Aku menyesal tidak percaya kepadamu, Dinda. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Dengan ini, aku sebagai raja akan memberi nama kota ini menjadi Kota Banyuwangi. Betapa menyesalnya Raden Banterang. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun semuanya sudah terlambat. Sejak itu sungai menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya ialah air dan wangi artinya adalah harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Demikianlah kisah legenda asal mula kota Banyuwangi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.